Diduga tak terima ditegur, seorang guru SMK di Jambi dikeroyok sejumlah siswanya di lingkungan sekolah. Beberapa waktu lalu, aku sedang scroll media sosial dan menemukan sebuah video yang cukup ramai dibicarakan. Video itu menunjukkan siswa sedang melakukan kekerasan terhadap gurunya seperti di video sebelumnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nurul Iza, aku dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Hamdan Wadi. Jadi, pada video ini aku ingin membahas tentang kasus tersebut dari perspektif psikologi sosial. Kasus ini bermula ketika seorang guru menegur salah satu siswa di sekolah karena pelanggaran tertentu. Awalnya, situasi masih berupa teguran biasa. Namun, teguran tersebut kemudian berkembang menjadi adu argumen. Emosi meningkat dan suasana menjadi tidak terkendali. Dalam kejadian tersebut, beberapa siswa akhirnya melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap guru. Peristiwa ini direkam dan tersebar luas di media sosial, sehingga memicu reaksi keras dari masyarakat. Banyak orang langsung menyalahkan siswa, sementara sebagian lainnya juga mempertanyakan cara guru dalam menegur. Kalau dilihat sekilas, kasus ini terlihat sederhana, murid melawan guru. Namun, dalam kacamata psikologi sosial, perilaku manusia tidak pernah berdiri sendiri. Perilaku selalu dipengaruhi oleh cara berpikir, lingkungan, dan interaksi sosial. Dari sisi kognisi sosial, yaitu cara seseorang memahami dan menafsirkan suatu peristiwa, teguran guru bisa dimaknai secara berbeda oleh siswa. Bagi guru, teguran adalah sebuah tanggung jawab dan cara mendisiplinkan. Namun bagi siswa, teguran tersebut bisa dipersepsikan sebagai sesuatu yang memalukan, tidak adil, dan mengancam harga diri, apalagi itu jika dilakukan di depan teman-temannya. Perbedaan persepsi inilah yang menjadi awal mulanya emosi negatif. Emosi tersebut kemudian dipengaruhi oleh pengaruh sosial, khususnya dari teman sebaya. Dalam situasi kelompok, individu seringkali menyesuaikan perilaku agar tidak berbeda dengan teman kelompoknya. Ketika satu siswa melawan guru, siswa lain akan ikut terdorong untuk melakukannya. Bukan karena semuanya berniat melakukan kekerasan, tetapi karena adanya tekanan sosial, solidaritas kelompok, dan rasa kalau rame-rame jadi lebih berani. Selain itu, kasus ini juga berkaitan dengan sikap atau attitude sosial siswa terhadap guru. Sikap negatif seperti rasa tidak dihargai, tidak percaya pada otoritas, atau merasa diperlakukan tidak adil, dapat mempengaruhi cara siswa bereaksi saat konflik terjadi. Sikap ini biasanya tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi dibentuk oleh pengalaman sebelumnya atau oleh lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah sebagai lingkungan psikologis juga memiliki peran penting. Sekolah yang minim ruang dialog, komunikasi satu arah, dan penyelesaian konflik yang kurang sehat itu dapat memperbesar kemungkinan terjadinya konflik sosial. Ketika lingkungan tidak mendukung penyelesaian masalah secara terbuka, emosi siswa menjadi lebih mudah meledak. Pada titik ini, konflik yang awalnya bersifat verbal berubah menjadi konflik sosial terbuka. Benturan antara guru sebagai figur otoritas dan siswa sebagai pihak yang merasa tertekan akhirnya berkembang menjadi perilaku agresi, yaitu tindakan yang bertujuan menyakiti orang lain. Agresi ini muncul bukan hanya karena emosi pribadi, tetapi juga karena pengaruh situasi dan kelompok yang menurunkan kontrol diri individu. Jika dilihat dari sudut pandang keadilan, kasus ini menunjukkan bahwa baik guru maupun siswa sama-sama membutuhkan perlakuan yang adil dan komunikasi yang saling menghargai. Sementara itu, konsep perdamaian dalam psikologi sosial menekankan pentingnya dialog, empati, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan sebagai solusi jangka panjang. Sebagai penutup, kasus murid yang melakukan kekerasan terhadap gurunya ini menunjukkan bahwa kekerasan di sekolah bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh kognisi sosial, sikap dan perilaku sosial, lingkungan psikologis, konflik sosial, dan agresi. Oleh karena itu, pencegahan kasus serupa membutuhkan pendekatan edukatif, komunikasi yang lebih baik, serta upaya menciptakan lingkungan sekolah yang adil dan damai. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.